Malam di kampung itu terasa dingin. Angin dari persawahan berembus pelan, membawa bau tanah basah yang tersisa setelah hujan sore. Di ujung jalan beralaskan tanah yang becek, berdiri sebuah rumah kayu kecil yang catnya sudah terkelupas hampir di seluruh dinding. Rumah itu milik Pak Saman, seorang penjual mie ayam keliling yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada gerobak tua peninggalan mendiang ayahnya. Pak Saman duduk di teras rumahnya yang sederhana. Dari lampu bohlam 5 watt yang menggantung redup, wajahnya tampak letih. Usianya sudah melewati 50, keriput mulai menguasai kulit wajahnya, dan rambutnya memutih bercampur hitam. Matanya kosong memandang jalan kampung yang sepi, hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dan derap sandal tetangga yang baru pulang dari musala. Di dalam rumah, terdengar batu kecil dari istrinya, Bu Ratna, yang memang sejak beberapa bulan terakhir sering sakit-sakitan. Di sampingnya, terparkir gerobak mie ayam tua. Roda kayunya sudah aus, besi pegangan berkarat, dan cat hijau muda yang dulu cerah kini tinggal serpihan kusam. Namun, bagi Pak Saman, gerobak itu adalah nyawa. Tanpanya, ia bukan siapa-siapa. Dengan gerobak itulah ia mendorong rezeki, dari gang ke gang, dari sore hingga larut malam. "Pak, besok dagang lagi kan?" Suara lirih Bu Ratna terdengar dari dalam kamar. Napasnya terdengar berat, seakan setiap kata harus dipaksa keluar dari tenggorokannya. "Iya, Bu. Besok tetap jualan." "Kalau tidak, kita makan apa?" jawab Pak Saman pelan, mencoba menahan getir. Sebenarnya ia ingin sekali mengistirahatkan dirinya dan juga istrinya, tapi utang di warung sembako Pak Broto sudah menumpuk. Beras, minyak, gula, semuanya hampir habis. Kalau ia berhenti sehari saja, berarti perut anaknya, Raffi, harus menahan lapar lebih lama. Raffi, anak sematawayang mereka yang baru berusia 16 tahun, duduk di sudut ruangan sambil menunduk. Sekolahnya sudah ia tinggalkan setahun lalu. Bukan karena malas, tapi karena biaya. Seragam terakhir yang ia pakai sudah sobek di bagian ketiak, sepatu bolong di ujung, dan buku-buku pun tak lagi mampu ia beli. Meski sebenarnya Raffi pintar, ia memilih membantu ayahnya berjualan daripada terus melihat ibunya menggadaikan kalung pernikahan atau berhutang ke tetangga. Hari-hari Pak Saman berjalan hampir sama setiap kali. Pagi ia bangun lebih awal untuk ke pasar membeli bahan seadanya. Karena uang terbatas, ia hanya bisa membeli mie kering biasa, beberapa ekor ayam kampung kurus, sedikit sayur sawi, dan bumbu sederhana. Kadang kalau benar-benar tak ada uang, ia hanya membawa tulang ayam untuk dijadikan kaldu, berharap kuahnya cukup harum untuk menarik pembeli. Setelah kembali dari pasar, ia menyiapkan bahan sambil ditemani batuk Bu Ratna dari kamar dan tatapan kosong Raffi yang diam-diam mengasah pisau dapur untuk membantu. Bau kaldu ayam bercampur bawang putih memenuhi rumah kecil itu, meski aroma lezatnya tak sebanding dengan keadaan dapur yang sempit dan dindingnya hitam karena asap. Menjelang sore, Pak Saman mulai mendorong gerobaknya. Ia melintasi jalanan kampung, melewati anak-anak kecil yang sedang bermain bola plastik, dan ibu-ibu yang menjemur pakaian sambil bergosip. Beberapa tetangga menyapanya sekadar basa-basi, namun ada suara mereka seringkali terdengar merendahkan. "Masih jualan, men? Laris nggak daganganmu? Kayaknya sepi-sepi aja tiap hari," sindir salah satu tetangga sambil tertawa kecil. Pak Saman hanya tersenyum hambar, menundukkan kepala, lalu terus mendorong gerobaknya. Dalam hati ia ingin marah, tapi apalah dayanya? Jualannya memang sering tidak habis. Banyak orang di kampung lebih memilih warung mie ayam yang lebih baru, lebih bersih, dan punya promosi. Gerobak tuanya dianggap tidak menarik, mie ayamnya dicibir biasa saja. Malam hari, ia berhenti di perempatan jalan dekat pasar kecil, berharap ada pembeli dari orang-orang yang baru pulang kerja. Kadang benar ada yang mampir, tapi lebih sering sepi. Suara sendok beradu dengan mangkuk adalah hiburan satu-satunya saat ia menunggu di bawah temaram lampu jalan. Raffi sering ikut menunggu di kursi kecil, menatap jalan kosong yang jarang dilalui orang. "Pak, apa kita harus terus begini? Kalau nggak ada yang beli, mending kita pulang aja." Namun, Pak Saman tetap bertahan. "Sabar, Vi. Mungkin sebentar lagi ada yang datang. Kita harus berusaha." Sayangnya, hingga malam larut, mangkuk-mangkuk itu masih banyak yang belum tersentuh. Kadang mie ayam habis bukan karena laku, melainkan karena basi dan terpaksa dibuang. Itu yang paling menyakitkan bagi Pak Saman, melihat makanan yang ia buat dengan keringat terbuang percuma. Sesampainya di rumah menjelang tengah malam, ia membuka laci gerobak. Hanya ada beberapa lembar ribuan dan recehan. Ia menatap uang itu lama,
lalu menghela napas berat. Besok utang di Pak Broto lagi, Vi. Kita nggak ada pilihan. Malam itu, setelah semua tidur, Pak Saman termenung di teras rumah. Angin membawa dingin yang menusuk tulang. Ia menatap bintang di langit, mencoba mencari harapan. Tapi yang ia temukan hanya hampa. Hidup terasa begitu menekan, dan jalan keluar seolah tidak pernah ada. Di kejauhan, terdengar suara lolongan anjing panjang, membuat bulu kuduknya meremang. Namun ia terlalu lelah untuk merasa takut. Yang ia pikirkan hanya satu, sampai kapan ia bisa bertahan hidup seperti ini? Pertanyaan itu terus bergema dalam kepala Pak Saman malam itu. Di teras rumahnya yang dingin, ia menatap gerobak tuanya dengan tatapan kosong. Seolah gerobak itu adalah teman setia sekaligus penjara yang mengikatnya dalam kemiskinan. Keesokan harinya, Pak Saman tetap berangkat ke pasar. Dengan langkah lesu, ia membeli bahan seadanya, mie kering murah, sepotong ayam kampung kurus, dan beberapa ikat sawi yang sudah layu. Uang di tangannya pas-pasan. Ia menawar dengan suara serak, namun pedagang hanya meliriknya sambil setengah enggan memberikan harga miring. Bayar yang kemarin dulu, men. Jangan numpuk terus. Aku juga butuh modal, kata pedagang itu. Pak Saman tersenyum kecut, mengangguk tanpa banyak kata. Di dalam hatinya, ada rasa malu yang menyesakkan. Seolah semua orang di pasar tahu betapa miskinnya ia. Menjelang sore, ia mulai mendorong gerobaknya. Udara panas masih menyisakan lengket di kulit, tapi ia sudah terbiasa. Raffi berjalan di sampingnya, wajah remaja itu menunduk, matanya redup. Mereka berdua hampir tak banyak berbicara. Hanya bunyi roda gerobak yang berderit, mengisi keheningan di antara mereka. Malam itu pun hasilnya sama saja. Dagangannya hanya terjual sedikit. Sisa mie ayam kembali menumpuk. Di perempatan jalan, ia melihat pedagang bakso baru yang menggunakan gerobak modern dengan lampu terang benderang. Antrian panjang mengular di depan gerobak itu. Para pelanggan tampak riang, menikmati semangkuk bakso panas dengan lahap. Pak Saman menatap dari jauh, dadanya terasa panas oleh rasa iri. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa hidupnya begitu berbeda dengan pedagang lain? Apa bedanya ia dengan mereka? Bukankah sama-sama berjualan makanan? Mengapa dagangan orang lain selalu laris, sementara gerobaknya sepi? Ketika malam semakin larut, ia pun menyerah. Dengan wajah lesu, ia mendorong pulang gerobaknya menyusuri jalan desa yang sepi. Raffi sudah pulang lebih dulu untuk menemani ibunya yang sakit. Pak Saman berjalan sendirian, pikirannya dipenuhi bayangan utang, perut kosong, dan hinaan tetangga. Namun, di tengah jalan gelap menuju rumahnya, ia mendengar suara samar. Seperti bisikan halus di telinganya. Kalau kau ingin laris, ada jalan cepatnya. Pak Saman terhenti, menoleh ke kanan dan kiri. Jalan itu sunyi, hanya ditemani cahaya bulan setengah dan suara jangkrik bersahutan. Tak ada siapapun. Ia menggelengkan kepala, mengira hanya imajinasinya. Namun, ketika ia kembali berjalan, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kau tak perlu sengsara, Saman. Kau bisa kaya. Kau bisa laris, kalau berani. Tubuhnya merinding. Ia menoleh lagi, dan kali ini dari kegelapan pinggir jalan, muncul sosok pria tua berjubah hitam. Wajahnya samar, hanya terlihat sorot mata yang tajam berkilat diterpa cahaya bulan. Pria itu berdiri tegak, seolah menunggunya sejak lama. Pak Saman terdiam. Jantungnya berdegup kencang, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Siapa? Pak? Suaranya bergetar. Pria itu tersenyum tipis. Aku hanya perantara. Kau ingin rezeki? Kau ingin daganganmu tak pernah sepi? Ada jalan. Tapi tentu, tak gratis. Pak Saman merasa lututnya lemas. Kata-kata itu seperti menjawab isi kepalanya sendiri. Ia ingin sekali menolak, namun rasa putus asa membuat lidahnya keluh. Apa, maksudnya? Tanyanya ragu. Pria itu melangkah mendekat. Dari tubuhnya tercium aroma dupa samar. Ada seorang dukun di pinggiran hutan sebelah timur desa. Orang-orang tak berani mendekat, karena katanya angker. Tapi kalau kau benar-benar ingin sukses, temui dia. Dia bisa memberimu jalan pintas. Daganganmu akan laris, hidupmu akan berubah. Pak Saman menelan ludah. Hatinya bergejolak antara takut dan penasaran.
Dukun? Pesugihan maksudnya? Pria itu terkekeh pelan, suara tawanya serak. Sebut saja begitu. Tapi ingat, semua ada harga yang harus dibayar. Tidak ada rezeki besar tanpa tumbal besar. Keringat dingin menetes di pelipis Pak Saman meski udara malam dingin menusuk tulang. Bayangan wajah istrinya yang sakit dan Raffi yang putus sekolah kembali muncul dalam pikirannya. Ia ingin menolak, tapi juga ingin sekali mengubah nasib. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Suaranya gemetar. Pria itu menatapnya dalam, seolah menembus isi kepalanya. Kalau kau tak mau, teruskanlah hidupmu yang sengsara ini. Teruslah berhutang, teruslah dihina, teruslah melihat keluargamu sakit dan lapar. Pilihan ada di tanganmu, Saman. Setelah berkata demikian, pria itu perlahan berjalan mundur ke arah kegelapan. Langkahnya tak bersuara, dan semakin jauh semakin samar, hingga akhirnya hilang di telan malam. Pak Saman berdiri kaku. Dadanya naik turun menahan rasa takut bercampur bimbang. Ia tak tahu apakah barusan hanya mimpi atau kenyataan. Namun kata-kata pria itu terus terngiang di telinganya. Ada jalan pintas, Saman. Ada cara cepat untuk sukses. Sesampainya di rumah, ia langsung membaringkan tubuhnya di tikar lusuh. Bu Ratna sudah terlelap dengan napas terengah, sementara Raffi meringkuk di sudut kamar. Namun mata Pak Saman justru sulit terpejam. Malam itu, untuk pertama kalinya ia mulai membayangkan kehidupan lain. Warung mie ayam yang ramai pembeli, uang berlimpah, rumah yang layak, dan senyum kebahagiaan keluarganya. Di sela kantuknya, ia bergumam lirih, kalau benar ada jalan pintas, apa aku sanggup membayarnya? Gumam Pak Saman lirih malam itu, sebelum akhirnya tertidur dengan resah di tikar lusuhnya. Hari-hari berikutnya, pikiran tentang pria misterius itu terus menghantui benaknya. Ia mencoba mengabaikan, namun setiap kali mendorong gerobak melewati jalan sepi, kata-kata itu kembali terngiang jelas. Ada seorang dukun di pinggiran hutan sebelah timur desa. Dia bisa membuat daganganmu laris. Tapi semua ada harga yang harus dibayar. Seolah nasib memang sedang mempermainkan, malam berikutnya dagangan Pak Saman kembali sepi. Hanya 3 mangkuk mie ayam yang laku, itu pun dengan harga yang ditawar setengah mati oleh pelanggan. Sisa mie, sayur, dan kuah ia buang ke got dengan hati perih. Saat mendorong pulang gerobak, rasa letih bercampur marah membuat langkahnya berat. Sesampainya di rumah, ia melihat Bu Ratna batuk semakin parah, wajahnya pucat pasi. Raffi duduk di samping ibunya, mencoba menenangkan dengan memberikan air putih yang tinggal sedikit di botol. Pemandangan itu membuat dada Pak Saman kian sesak. Malam itu, ia tak mampu tidur. Ia duduk di teras menatap bulan yang pucat, mencoba menimbang antara rasa takut dan harapan. Akhirnya, dini hari menjelang subuh, ia mengambil keputusan. Dengan langkah ragu, ia menyusuri jalan desa yang sepi. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing menjadi satu-satunya teman. Hatinya berdegup cepat, seolah tubuhnya tahu ia sedang menuju sesuatu yang berbahaya. Pinggiran hutan sebelah timur desa dikenal angker oleh warga. Banyak cerita beredar tentang orang hilang, suara gaib, hingga bayangan hitam yang sering muncul di malam hari. Namun, entah karena nekat atau putus asa, Pak Saman terus melangkah. Ia menyingkirkan ranting, melewati jalan setapak yang ditutupi dedaunan kering, hingga akhirnya ia melihat cahaya redup dari sebuah gubuk tua di tengah hutan. Gubuk itu tampak reot, atap rumbia hampir runtuh, namun dari dalamnya keluar bau dupa bercampur anyir yang menusuk hidung. Jantung Pak Saman berdegup semakin keras. Ia berdiri di depan pintu, ragu mengetuk. Namun sebelum tangannya terangkat, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalam, muncul seorang lelaki tua dengan rambut panjang putih kusut, wajah penuh keriput, dan mata yang berkilat tajam. Jubah hitam lusuh menutupi tubuh kurusnya. Lelaki itu tersenyum aneh, seolah sudah tahu kedatangan Pak Saman. Akhirnya kau datang juga, Saman, suaranya parau, namun jelas. Pak Saman terperanjat. Bapak tahu nama saya? Dukun itu terkekeh, memperlihatkan gigi kuning keropos. Aku tahu banyak tentangmu. Kau pedagang mie ayam miskin, daganganmu selalu sepi, dan kau ingin mengubah nasib, bukan? Pak Saman tercekat. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Masuklah, kata sang dukun, lalu berbalik menuju dalam gubuk. Dengan langkah gemetar, Pak Saman melangkah masuk. Suasana di dalam gubuk lebih menyeramkan dari luar.
dinding dipenuhi kain hitam yang digantung. Di sudut ruangan ada tungku kecil dengan dupa menyala, asapnya membentuk pusaran tipis. Di lantai berserakan tulang ayam, kepala kambing, dan wadah berisi cairan merah pekat yang entah apa. Dukun itu duduk di atas tikar pandan lusuh, lalu memandang Pak Saman dengan tatapan tajam. Kau ingin mie ayammu laris manis? Kau ingin rumahmu penuh rezeki? Kau ingin istrimu sembuh dan anakmu kembali tersenyum? Semua itu bisa kudapatkan untukmu. Pak Saman menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. Tapi, apa syaratnya, Pak? Senyum dukun itu melebar. Syaratnya sederhana. Kau harus memberi tumbal. Tumbal? Suara Pak Saman gemetar. Dukun itu mengangguk pelan, lalu mendekat. Tidak sembarang tumbal. Yang harus kau berikan adalah kepala anak-anak yatim piatu. Mereka yang tidak memiliki orang tua, yang kesepian, yang mudah kau dekati. Kepala mereka menjadi persembahan, dagingnya menjadi bahan olahan mie ayam. Dengan begitu, aroma kuahmu akan berbeda, rasa dagingmu akan membuat orang-orang ketagihan. Tak seorang pun bisa melawan godaannya. Pak Saman tersentak. Dadanya seakan ditusuk belati. Anak yatim? Itu kejam sekali. Dukun itu menatapnya tajam, suaranya meninggi. Rezeki besar selalu membutuhkan pengorbanan besar. Kau ingin tetap jadi pedagang hina yang ditertawakan tetanggamu? Kau ingin anakmu terus kelaparan, dan istrimu mati perlahan di tikar reot itu? Atau kau ingin kaya, disegani, dan hidup nyaman? Pilihan ada di tanganmu, Saman. Ruangan itu mendadak terasa panas. Keringat bercucuran di wajah Pak Saman. Hatinya diliputi ketakutan, jijik, dan sekaligus tergoda. Ia membayangkan istrinya sembuh, Raffi kembali sekolah, dan dirinya memiliki warung besar yang penuh pelanggan. Namun bayangan wajah-wajah anak kecil tak berdosa membuatnya hampir menangis. Kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Dukun itu tersenyum puas, lalu mengambil sebuah kendi kecil berisi cairan hitam pekat. Kau hanya perlu menyerahkan kepala pertama. Setelah itu, ikatan akan terbentuk. Kau tak akan pernah sepi pembeli lagi. Gerobakmu akan menjadi sumber rezeki, tapi ingat, setiap beberapa waktu, tumbal baru harus diberikan. Pak Saman menunduk, matanya basah. Ia tahu ini dosa besar, tapi jalan hidupnya seolah tertutup. Dalam keputusasaan, akhirnya ia berbisik pelan, "Baiklah, saya akan lakukan." Dukun itu tertawa kecil, suara tawanya bergema menyeramkan di dalam gubuk. "Bagus, Saman. Bagus. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Ingat, sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali." Malam itu, Pak Saman keluar dari gubuk dengan tubuh lemas. Bulan masih menggantung pucat di langit. Langkahnya gontai, pikirannya kacau. Namun satu hal pasti, ia telah menandatangani perjanjian gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Pak Saman terasa berat saat ia meninggalkan gubuk Ki Joyo malam itu. Angin hutan yang dingin seperti menusuk tulang, namun tubuhnya justru lebih terasa panas, terbakar oleh rasa gelisah yang tak kunjung padam. Kata-kata Ki Joyo terus terngiang di telinganya, "Jalan pintas memang berlumur darah, men. Tapi hanya itu yang bisa membuatmu hidup berkecukupan." Sepanjang perjalanan pulang, wajah anak dan istrinya berkelebat di pikirannya. Sari, istrinya, yang tubuhnya semakin kurus dengan batuk tak kunjung reda. Raffi, anak sematawayangnya, yang terpaksa putus sekolah dan kini lebih banyak menghabiskan waktu duduk termenung di teras rumah mereka. Semua itu membuat hati Pak Saman terhimpit rasa iba sekaligus putus asa. Ia tahu apa yang diminta Ki Joyo bukan perkara ringan. Tumbal manusia, lebih tepatnya anak yatim piatu. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan sanggup ia lakukan. Namun, pagi berikutnya ketika ia kembali mendorong gerobak tuanya di sepanjang jalan kampung, rasa putus asa itu semakin membengkak. Pelanggannya hanya segelintir orang, bahkan beberapa anak-anak memilih membeli gorengan murah ketimbang semangkuk mie ayam yang hambar. Ia duduk di kursi kecil di samping gerobak, menatap kuah bening di panci yang hampir basi karena tak ada yang menyentuhnya. Pedagang mie ayam lain yang mangkal di simpang jalan justru ramai dipadati pembeli. Dari jauh, ia bisa melihat pedagang itu terkekeh, tangannya sibuk melayani antrean pelanggan. Rasa iri itu mulai menusuk. Kata-kata Ki Joyo kembali menyeruak dalam kepalanya. Sekali tumbal, maka rezekimu akan mengalir deras.
daganganmu tak akan pernah sepi. Tapi kau harus berani kotor, men. Kau harus berani berdarah. Malam harinya, ia tidak bisa tidur. Lampu minyak kecil menyala temaram di sudut kamar. Sari sudah terbatuk-batuk sampai kehabisan napas, sementara Raffi terlelap dengan wajah pucat kelelahan. Pak Saman hanya duduk di ruang depan, menatap hampa. Di dalam dadanya, sebuah pertempuran batin berlangsung sengit. Bagian dirinya yang masih waras terus berbisik, memintanya mundur sebelum terlambat. Namun bayangan rumah yang lebih layak, warung permanen dengan kursi rapi, dan masa depan Raffi yang kembali bisa sekolah justru mendorongnya maju. 3 malam kemudian, ia mulai melangkah ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Dengan jantung berdebar, ia mendatangi sebuah panti asuhan kecil di ujung desa. Bangunan itu sederhana, berdinding papan, sebagian cat sudah mengelupas. Dari balik jendela yang pecah, ia bisa melihat beberapa anak kecil tertidur pulas di tikar usang. Mereka yatim piatu, anak-anak tanpa keluarga yang diasuh seadanya oleh seorang pengurus tua. Pak Saman berdiri di balik pagar bambu, tubuhnya gemetar. Tangannya berkeringat dingin. Ia hampir mundur saat melihat wajah polos salah satu anak yang tertidur di dekat pintu. Namun, bisikan gelap seolah menyelinap ke telinganya. 1 tumbal, men. Hanya 1. Setelah itu semua penderitaanmu berakhir. Malam itu, dengan langkah setengah gila, ia menunggu hingga pengurus panti masuk ke kamar lain. Pak Saman menyelinap, menutup mulut seorang anak lelaki berusia sekitar 8 tahun, lalu membawanya keluar lewat celah pagar yang rapuh. Anak itu hanya sempat mengerang kecil sebelum akhirnya pingsan karena serbet kotor yang menutupi hidung dan mulutnya. Hatinya berdegup kencang, lututnya lemas, namun ia terus berjalan menyusuri jalan sepi menuju gubuk Kijoyo. Malam itu bulan purnama menggantung pucat, seakan menjadi saksi bisu perbuatan terkutuknya. Setibanya di gubuk, Kijoyo sudah menunggunya dengan senyum tipis penuh kemenangan. Bagus, men. Kau sudah memilih jalanmu. Pak Saman meletakkan tubuh kecil itu di atas tikar anyaman. Tangannya bergetar hebat, matanya hampir berlinang. Tapi Kijoyo hanya mengangkat pisau panjang yang berkilat dalam cahaya lampu minyak. Ritual pun dimulai. Mantra-mantra kuno meluncur dari bibir sang dukun, udara di dalam gubuk berubah pengap, dan Pak Saman merasakan hawa panas menekan dadanya. Dengan satu gerakan cepat, Kijoyo menuntaskan syarat. Kepala sang anak dipisahkan, darahnya ditampung dalam sebuah mangkuk tanah liat. Pak Saman menutup wajahnya, tak sanggup melihat lebih lama, namun aroma amis darah itu terus menyeruak memenuhi inderanya. Ambil dagingnya, rebus, cincang, jadikan isi mie ayammu besok pagi, kata Kijoyo datar. Jangan takut. Orang-orang akan makan dengan lahap, bahkan memuji rasa yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, Pak Saman pulang dengan karung kecil berisi potongan daging. Tangannya gemetar saat membuka panci tua di rumahnya. Istrinya sudah tertidur, anaknya lelap, tak ada yang tahu apa yang ia bawa. Dengan perasaan campur aduk antara jijik, takut, dan penasaran, ia mulai merebus potongan itu dalam kuah kaldu. Aroma yang keluar begitu berbeda. Lebih kuat, lebih menggugah selera. Bahkan sebelum ia menyajikannya, air liurnya hampir menetes sendiri. Keesokan harinya, saat ia mendorong gerobak ke jalan seperti biasa, ia masih diliputi rasa was-was. Namun keajaiban itu benar-benar terjadi. Belum 1 jam ia membuka lapak, pembeli berdatangan. Mereka yang biasanya lewat tanpa menoleh kini berhenti, mencium aroma kuah yang mendidih. 1 persatu mangkuk mie ayam ludes terjual. Enak sekali, Pak Saman, seru seorang pelanggan sambil menyeruput kuahnya. Dagingnya empuk, gurihnya beda, bikin nagih, sahut yang lain. Pak Saman hampir tak percaya. Gerobak yang biasanya masih penuh hingga malam kini kosong sebelum matahari tergelincir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dagangannya habis terjual. Tangannya gemetar saat menghitung lembaran uang lusuh yang mengalir deras ke kotak kecilnya. Perasaan bersalah masih menghantui, namun di balik itu ada rasa puas, rasa menang, rasa lapar akan lebih banyak kesuksesan. Malam itu, di hadapan istri dan anaknya yang tersenyum karena bisa makan lebih layak, Pak Saman hanya diam. Ia tahu dirinya baru saja melangkah ke jalan yang tak akan bisa ia tinggalkan. Hari itu, setelah dagangannya kembali habis tak bersisa, Pak Saman pulang ke rumah dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Di gerobaknya tak ada lagi sisa mie, kuah, ataupun daging. Semua ludes. Tangannya masih bergetar,
bukan hanya karena dorongan gerobak, tetapi juga karena perasaan campur aduk yang berkecamuk di dalam dadanya. Ketakutan yang semalam ia rasakan ketika darah anak yatim itu mengucur kini seolah tenggelam dalam lautan euforia. Dagangannya benar-benar laris. Dan lebih dari itu, wajah para pembeli yang puas seakan terus membayang di kepalanya. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Ratmi, istrinya, yang tampak keheranan. "Pak, kok cepat sekali habisnya dagangan?" tanya Ratmi dengan mata membesar. Pak Saman hanya tersenyum. Ia menghela napas panjang lalu membuka kaleng uang dagangannya, memperlihatkan tumpukan lembaran ribuan yang lebih banyak dari biasanya. Ratmi tertegun. "Sebanyak ini, Pak?" Suaranya bergetar antara bahagia dan tak percaya. Raffi, anak sematawayang mereka, ikut berlari mendekat. Matanya berbinar melihat uang itu. "Pak, ini bisa buat bayar sekolah lagi, kan?" "Raffi mau sekolah lagi, Pak." Ucapan anaknya bagai belati yang menusuk perasaan Pak Saman. Ada rasa bersalah yang merayap. Namun ia segera menepisnya, memaksakan senyum. "Iya, Nak, sebentar lagi kamu bisa sekolah lagi. Bapak janji." Malam itu, mereka makan dengan lauk yang lebih baik daripada biasanya. Ada ikan goreng, sambal terasi, dan sayur asam hangat. Ratmi yang biasanya hanya makan dengan porsi kecil karena sakitnya, kali ini tampak lebih lahap. Wajahnya sedikit lebih cerah, seakan ada harapan baru yang menyala. Sementara Raffi tampak begitu gembira, berceloteh tentang keinginannya kembali bersekolah. Namun di balik semua keceriaan itu, dada Pak Saman terasa sesak. Ia tahu, semua kebahagiaan ini dibeli dengan harga yang mengerikan. Bayangan wajah pucat anak yatim yang telah ia korbankan seolah muncul di sudut-sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong. Sesekali ia mendengar tangisan samar, membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi setiap kali ia teringat jumlah uang yang kini berada di tangannya, rasa takut itu segera teredam oleh perasaan lega dan puas. Hari-hari berikutnya, dagangan Pak Saman selalu laris. Warung kecil yang ia buka di pinggir jalan mendadak ramai. Para pembeli tak hanya datang dari kampung sekitar, tapi juga dari desa-desa lain. Banyak orang mengatakan mie ayam buatannya berbeda, kuahnya lebih gurih, dagingnya lebih empuk, bahkan aromanya menggoda sejak jauh-jauh hari. Orang-orang mulai menyebut warungnya sebagai warung mie ayam paling enak di seluruh kecamatan. Dalam waktu singkat, kehidupan keluarga Pak Saman berubah drastis. Rumah reot yang dulu berdinding bambu kini ia renovasi jadi rumah permanen dengan tembok bata dan atap genteng baru. Ia membeli motor bekas agar lebih mudah belanja kebutuhan dagang. Bahkan, Ratmi bisa rutin berobat ke dokter, sesuatu yang dulu hanya jadi mimpi. Namun semua itu bukannya tanpa harga. Setiap kali gerobaknya ramai pembeli, ia tahu bahwa sebentar lagi ia harus kembali menyerahkan tumbal baru. Dukun di pinggiran hutan itu sudah memperingatkan, agar usahanya terus lancar, tumbal harus diberikan secara berkala. Jika tidak, keberuntungan yang ia dapat akan musnah, bahkan nyawanya bisa menjadi gantinya. Pak Saman berusaha mengabaikan suara hati nuraninya. Ia menenangkan diri dengan berbagai alasan, bahwa ini demi keluarganya, demi kesehatan istrinya, demi masa depan anaknya. Ia meyakinkan dirinya bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing, dan ini adalah jalannya. Meski di malam hari ia masih dihantui bayangan korban pertamanya, di siang hari ia membungkam semua rasa bersalah dengan tawa palsu di depan pelanggan. Suatu sore, setelah seharian dagang, seorang tetangga yang dulu sering meremehkannya kini datang menyapa. "Wah, men, hebat sekarang. Warungmu ramai terus." "Salut aku. Beda jauh sama dulu, ya?" kata tetangga itu sambil menepuk bahunya. Pak Saman hanya tertawa hambar. "Iya, alhamdulillah, rezeki." Pujian demi pujian yang ia terima semakin menebalkan egonya. Ia mulai merasa dirinya benar-benar berhasil. Namun di balik itu, rasa takut akan tumbal berikutnya terus menghantui. Malam itu, saat Ratmi dan Raffi sudah tertidur pulas, Pak Saman duduk sendirian di ruang tengah. Angin malam bertiup lewat celah jendela, membuat lampu minyak bergoyang-goyang. Ia menatap uang hasil dagangan yang berserakan di meja. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, melainkan karena pikiran yang tak menentu. Di telinganya kembali terngiang suara sang dukun. "Ingat, Saman. Kesuksesanmu akan terus mengalir hanya jika kau rutin memberi tumbal. Tanpa itu, semua yang kau punya akan hancur. Kau yang akan jadi gantinya." Pak Saman menelan ludah. Ia sadar, tak ada jalan kembali.
Ia sudah menapakkan kaki di jalan yang gelap, dan semakin jauh ia melangkah, semakin mustahil untuk berhenti. Keesokan harinya, ia kembali berjualan dengan wajah ceria, menyapa pelanggan dengan ramah. Orang-orang hanya melihat senyumannya, tak ada yang tahu kengerian yang tersembunyi di balik setiap mangkuk mie ayam yang mereka santap. Namun jauh di lubuk hatinya, Pak Saman tahu, kesuksesan yang kini ia nikmati hanyalah bayangan rapuh, ditopang oleh darah dan nyawa yang ia curi. Dan bayangan itu akan terus menuntut tumbal, lebih banyak, lebih sering, lebih kejam. Malam itu, ketika semua orang di rumah sudah terlelap, kegelisahan Pak Saman justru semakin menjadi-jadi. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi perasaan bersalah yang terus menghantui membuat dadanya sesak. Di tengah kesunyian, tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti tangisan seorang anak kecil. Hu, ibu, ibu. Pak Saman sontak membuka mata. Ia menoleh ke arah Ratmi dan Raffi yang masih tidur pulas. Napas mereka teratur, tidak terganggu apapun. Tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti berasal dari luar jendela. Suara itu tipis, menusuk telinga, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah hati-hati, ia bangun dari ranjang dan berjalan ke arah jendela. Udara malam yang dingin menampar kulitnya. Ia mengintip keluar, namun yang terlihat hanya pekatnya gelap, pohon pisang yang bergoyang tertiup angin, serta sesekali dengungan jangkrik. Tidak ada siapa-siapa. Paling cuma perasaan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun baru saja ia berbalik, suara itu berubah. Dari tangisan lirih, kini menjadi tawa kecil. Tawa anak-anak, cekikikan halus yang terdengar di sudut ruangan. Pak Saman terdiam kaku. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu minyak. Di sana, di sudut ruang, ia sempat melihat bayangan kecil berlari sekilas, lalu menghilang. Dadanya berdegup kencang. Ia buru-buru kembali ke ranjang, berbaring di samping Ratmi, menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Tapi meski tubuhnya meringkuk, telinganya tak bisa menutup. Tangisan dan tawa itu terus terdengar sepanjang malam, bergantian, menyayat hatinya. Ia tidak tidur sama sekali hingga ayam jantan berkokok. Keesokan harinya, dengan wajah pucat dan mata sembab, Pak Saman tetap memaksa berjualan. Pelanggan yang datang tidak tahu apa-apa. Mereka tetap tersenyum, tetap memuji rasa mie ayam buatannya. Tapi di balik kuah rebusan yang mendidih, Pak Saman melihat sesuatu yang membuatnya hampir memuntahkan isi perut. Di dalam panci besar, saat ia hendak mengambil kuah, ia melihat bayangan kepala anak kecil muncul sebentar di permukaan air panas. Mata kepala itu melotot kosong, mulutnya bergerak-gerak seperti ingin bicara, lalu tenggelam kembali. Kuahnya mendidih, mengepulkan uap harum, seakan menyembunyikan rahasia kotor di balik aromanya. Pak Saman terhuyung ke belakang. Tangannya gemetar, sendok sayur hampir terjatuh. Seorang pelanggan yang duduk di bangku sempat memperhatikan. "Kenapa, Pak?" tanya pelanggan itu. Tidak apa-apa. Cuma kepanasan," jawab Pak Saman tergagap. Ia terpaksa terus melayani. Dan anehnya, meski ia merasa mual, para pelanggan tetap lahap menyantap mie ayamnya. Bahkan ada yang meminta porsi tambahan. Setiap kali uang berpindah tangan, dada Pak Saman terasa makin berat. Ia tahu, kesuksesan itu benar-benar nyata, tetapi arwah-arwah yang ia korbankan juga sama nyatanya. Malam kedua, gangguan itu semakin menjadi. Kali ini bukan hanya suara. Saat ia hendak menutup warung, ia melihat kursi di depan warungnya bergoyang sendiri, seakan ada anak kecil yang duduk sambil mengayun-ayunkan kaki. Dari arah bawah gerobak, terdengar suara cekikikan. Saat ia menunduk, tak ada apa-apa, hanya tanah becek yang gelap. Namun begitu ia menegakkan badan, sekelebat bayangan anak kecil berlari ke arah jalan, lalu menghilang. Tubuhnya menggigil. Ia buru-buru mendorong gerobak, pulang dengan langkah tergesa. Di rumah, keadaan lebih buruk. Tepat tengah malam, ketika Ratmi terbatuk-batuk di ranjang, terdengar suara pintu digedor dari luar. Bukan gedoran keras orang dewasa, melainkan gedoran kecil, ritmis, seakan tangan mungil sedang bermain-main. Tok, tok, tok. Berulang kali. Raffi terbangun, meringkuk ketakutan di samping ibunya. "Pak, siapa itu? Tengah malam kok ada yang gedor?" tanyanya. Pak Saman tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah, memandangi pintu dengan wajah pucat. Suara gedoran berhenti,
lalu berganti dengan suara langkah kecil berlari menjauh, diiringi tawa anak-anak yang memantul di dinding rumah. Hari-hari berikutnya berubah jadi siksaan batin. Tidur tak pernah nyenyak. Setiap malam selalu ada suara tangisan dan tawa. Kadang ia mencium bau anyir darah di dapur meski Ratmi tak sedang memasak. Kadang ia mendapati jejak kaki kecil yang basah menempel di lantai, padahal hujan tidak turun. Suatu malam, ia benar-benar kehilangan kendali. Saat ia hendak merebus air, di dalam panci kembali muncul kepala anak-anak yang telah ia tumbalkan. Jumlahnya bukan satu, melainkan beberapa, melayang-layang di permukaan air. Wajah-wajah mereka pucat, mata melotot, sebagian masih berlumur darah. Suara tangisan mereka menggema, membuat telinganya berdenging. "Cukup! Cukup! Pergi kalian!" teriak Pak Saman, menjatuhkan sendok sayur hingga bergemerincing di lantai. Ratmi yang mendengar kegaduhannya masuk ke dapur. "Pak, kenapa? Bicara sama siapa?" tanyanya bingung. Pak Saman tercekat. Ia menoleh, panci itu kembali normal, hanya berisi air rebusan mendidih. Tidak ada kepala, tidak ada darah. Tidak apa-apa. "Bapak cuma kaget," jawabnya tergagap, wajah basah oleh keringat dingin. Ratmi menatapnya dengan curiga, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menghela napas, lalu kembali ke kamar. Pak Saman terduduk di lantai dapur, memeluk lututnya. Ia mulai sadar, kesuksesan yang ia miliki kini datang bersama bayangan yang tak bisa ia enyahkan. Tangisan anak-anak itu bukan hanya sekadar ilusi, itu adalah kutukan, penagih tumbal yang tak akan berhenti sampai ia menyerahkan lebih banyak darah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ingin lari dari semuanya. Namun ia tahu, dari jalan yang telah ia pilih, tak ada kata mundur. Suara tangisan yang semalam masih terdengar jelas di telinga Pak Saman kini membekas seperti gema yang tak bisa hilang. Ia bahkan tak berani memandang lama panci besar yang biasanya ia gunakan untuk merebus mie. Setiap kali air mendidih, gelembung-gelembung yang muncul seakan berubah menjadi mata anak-anak yang menatapnya dengan penuh kebencian. Namun, meski rasa takut dan bersalah terus menghantui, ia tahu satu hal pasti, warung mie ayamnya sedang berada di puncak kejayaan. Pagi itu, sebelum membuka warung, antrean pembeli sudah terbentuk di depan gerobaknya. Para pelanggan tampak tak sabar, ada yang datang dari kampung lain, bahkan dari kota kecamatan hanya untuk menikmati mie ayam buatannya. Pak Saman menahan gemetar saat meracik mangkuk-mangkuk pesanan, membubuhi kuah kental beraroma harum, lalu menaburkan potongan daging yang tak lagi bisa ia pandang tanpa teringat ritual gelap yang telah ia lakukan. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Seorang pelanggan, pemuda sekitar 20 tahunan, tiba-tiba menjerit setelah beberapa kali menyendok mie dari mangkuknya. "Ini apa? Kenapa ada darah di kuahnya?" teriaknya, membuat suasana warung seketika hening. Semua orang menoleh. Pak Saman tercekat. Tangannya bergetar, wajahnya pucat pasi. Ia mendekat dengan pura-pura tenang, lalu mengambil mangkuk tersebut. Dan benar saja, kuah bening kecoklatan yang seharusnya menggugah selera, kini berlumur merah pekat. Bukan sekadar bercampur, melainkan menggumpal, seperti darah segar yang baru saja menetes. Para pelanggan terdiam, sebagian menutup mulut, ada yang menatap mangkuk itu dengan kengerian. Namun anehnya, tak lama kemudian, seorang bapak parubaya yang duduk di meja sebelah tertawa kecil. "Ah, mungkin cuma kuahnya yang kebanyakan kecap atau minyak cabai," katanya enteng, lalu kembali melahap mie ayamnya dengan lahap. Yang lain pun, meski dengan raut wajah bingung, justru ikut melanjutkan makan. Pemuda yang menemukan darah itu tampak mual dan meninggalkan tempat, tapi sebagian besar pelanggan tetap duduk, bahkan meminta porsi tambahan. "Entah apa bumbunya, tapi mie ayam ini bikin nagih," ujar seorang ibu muda sambil menyuapi anaknya yang lahap mengunyah mie yang masih mengepul. Pak Saman hanya bisa berdiri kaku. Perasaannya berkecamuk. Di satu sisi ia lega karena pelanggan tak kabur semua, malah makin banyak yang memuji. Tapi di sisi lain, ia sadar bahwa hal-hal gaib mulai menampakkan diri di hadapan orang lain, bukan hanya dirinya. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa semakin sering terjadi. Ada pelanggan yang tiba-tiba menemukan potongan kecil menyerupai kuku anak dalam mangkuknya. Ada pula yang bersumpah melihat wajah anak kecil terpantul jelas di kuah sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Beberapa bahkan mengaku mendengar tawa lirih ketika sedang makan. Namun anehnya, bukannya menjauh, orang-orang justru makin berdatangan. Warung mie ayam Pak Saman semakin terkenal.
Rumor bahwa mie ayamnya berbeda justru menambah daya tarik. Seperti candu, pelanggan tak bisa berhenti meski kadang merasa aneh atau terganggu oleh pengalaman ganjil saat menyantapnya. Dari mulut ke mulut, cerita tentang mie ayam itu menyebar. Sebagian menganggapnya aneh, sebagian lain penasaran dan ingin mencoba sendiri. Pak Saman semakin diliputi dilema. Malam-malamnya penuh dengan gangguan. Tangisan anak-anak kian jelas, kadang terdengar dari bawah ranjang, kadang dari balik pintu dapur. Istrinya, yang kesehatannya perlahan membaik karena kini mendapat pengobatan rutin, juga mulai resah. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kecil di dalam rumah, seolah ada anak-anak berlarian. "Sam, apa kamu dengar itu?" Seperti ada yang main di ruang tamu, bisiknya suatu malam dengan wajah pucat. Pak Saman hanya bisa menenangkan istrinya dengan alasan samar, meski hatinya semakin digerogoti rasa takut. Ia tahu betul apa penyebab semua itu. Setiap kali ia memandang Raffi, anak semata wayangnya, ia merasa semakin bersalah. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi ayah yang baik jika selama ini ia membangun kebahagiaan keluarga dengan menumbalkan anak-anak tak berdosa? Namun, semakin ia merasa ingin berhenti, semakin besar pula godaan yang datang. Uang terus mengalir. Rumahnya kini sudah berdinding tembok rapi, motor barunya terparkir gagah di halaman, dan ia bahkan mulai merencanakan membuka cabang warung di lokasi lain. Status sosialnya pun berubah. Dulu, ia dipandang hina sebagai penjual mie ayam keliling yang tak laku. Kini, ia dihormati dan dijadikan panutan banyak orang. Tapi bayang-bayang darah tak bisa dihindari. Setiap kali ia menyiapkan mangkuk, seolah-olah ada percikan merah yang muncul lalu lenyap begitu saja. Setiap sendok kuah yang ia tuangkan, selalu terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang ikut menetes bersama air rebusan. Puncak kengerian itu terjadi pada suatu sore yang ramai. Seorang anak kecil pembeli mie ayam, setelah menyantap beberapa suap, tiba-tiba menangis histeris. "Bunda, Bunda, ada anak kecil di mangkokku," jeritnya sambil menunjuk kuah. Orang-orang terkejut, menatap mangkuk itu, namun mereka hanya melihat mie ayam biasa. Meski begitu, tangisan anak itu membuat sebagian pengunjung merasa merinding. Pak Saman segera mendekat, wajahnya dingin berkeringat. Ia tahu, hanya anak-anak atau orang dengan hati bersih yang mampu melihat jelas arwah yang bersemayam dalam setiap mangkuk mie itu. Ia buru-buru mengganti mangkuk anak tersebut dengan porsi baru, berusaha menenangkan suasana. Namun di dalam hati, ia sadar bahwa tanda-tanda kutukan mulai tak terbendung. Malam itu, ketika ia menutup warung, Pak Saman duduk sendirian di kursi panjang depan rumah. Angin malam bertiup pelan, membawa serta suara-suara samar yang seolah memanggil namanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, merasakan tubuhnya bergetar. Kesuksesan yang ia raih kini terasa seperti jebakan. Uang, rumah, dan kehormatan yang ia miliki hanyalah lapisan tipis yang menutupi kubangan dosa dan darah. Dalam batinnya, ia bertanya, sampai kapan ia bisa terus menjalani ini? Sampai kapan ia bisa menipu orang-orang dengan mie ayam penuh tumbal? Dan sampai kapan ia mampu bertahan dari tangisan arwah yang semakin keras, semakin nyata, semakin tak bisa dibendung? Pertanyaan itu masih bergema di kepalanya ketika esok harinya warung kembali dibuka. Antrian sudah mengular sejak pagi. Kesibukan yang makin membludak membuat Pak Saman kewalahan. Ia sudah tak sanggup lagi menangani semua pesanan sendirian. Istrinya yang belum pulih benar, jelas tak mungkin membantu. Karena itulah, dengan terpaksa ia menerima saran seorang tetangga untuk mempekerjakan seorang karyawan baru. Namanya Roni, pemuda 25 tahun yang baru saja merantau ke desa itu. Tubuhnya kurus, wajahnya polos, dan dari cara bicaranya terlihat jelas ia masih lugu. Roni sebenarnya hanya butuh pekerjaan sementara, sekadar untuk bisa makan dan menabung sedikit. Pak Saman menerimanya tanpa banyak tanya, dengan pikiran kotor bahwa semakin banyak orang yang tahu rahasia warung ini, semakin besar pula resiko kebocoran. Tapi rasa lelah membuatnya menyingkirkan kekhawatiran itu. Hari-hari pertama Roni bekerja terlihat wajar. Ia rajin, cepat belajar, dan pandai melayani pembeli. Para pelanggan pun menyukainya karena sikapnya ramah. Namun ada satu hal yang membuatnya sering merasa heran, aroma aneh yang kadang tercium dari dapur belakang. Bukan hanya bau bumbu, melainkan seperti bau amis yang pekat, bercampur dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia menanyakan hal itu, Pak Saman hanya tersenyum tipis sambil menjawab, "Itu rahasia resep, jangan banyak tanya." Semula Roni menurut saja. Namun rasa penasarannya semakin membesar. Hingga pada suatu sore,
Ketika warung sudah sepi dan Pak Saman pergi sebentar ke rumah karena istrinya memanggil, Roni memberanikan diri masuk ke ruang belakang yang jarang ia jamah. Di sana, berdiri sebuah drum besar berwarna biru, tertutup rapat. Aroma menyengat semakin kuat begitu ia mendekat. Roni menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup drum itu perlahan. Seketika, matanya membelalak, tubuhnya lunglai, hampir muntah seketika. Di dalam drum itu, terendam cairan pekat kemerahan, ada kepala-kepala anak kecil yang sudah membiru, sebagian dengan mata melotot kosong, sebagian lain dengan mulut terbuka seolah masih ingin berteriak. Roni menjatuhkan tutup drum, suaranya berdentang keras di lantai. Napasnya tersengal, keringat dingin mengucur deras. Ia segera menutup lagi drum itu, lalu berlari keluar dengan wajah pucat pasi. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran, apa yang selama ini dimakan orang-orang di warung itu bukanlah sekadar mie ayam biasa. Sejak saat itu, sikap Roni berubah. Ia tetap bekerja, tapi sering salah tingkah. Tangannya gemetar saat melayani pembeli, matanya tak berani menatap Pak Saman. Di malam hari, ia tak bisa tidur. Bayangan kepala-kepala anak itu menghantui pikirannya, bahkan membuatnya hampir gila. Ia ingin berhenti, tapi rasa takut pada Pak Saman menahannya. Namun lidah tak bisa selamanya terkunci. Dalam kegelisahannya, Roni mulai berbisik pada satu dua orang yang ia percaya. Awalnya kepada seorang teman kosnya, lalu merembet ke tetangga. Ceritanya terdengar mustahil, tentang drum penuh kepala anak di dapur warung mie ayam Pak Saman, tapi justru itulah yang membuatnya cepat menyebar. Semakin aneh sebuah gosip, semakin banyak orang yang ingin menceritakannya ulang. Nama Pak Saman mulai jadi bisik-bisik warga. Ada yang tertawa tak percaya, menganggap Roni hanya berhalusinasi karena kecapean. Tapi ada pula yang diam-diam merasa merinding, terutama mereka yang pernah mengalami kejadian ganjil saat makan di warung itu. Ingatan tentang kuah berdarah, tentang wajah anak kecil di mangkuk mie, kini kembali menghantui. Apa mungkin, itu bukan kebetulan, bisik seorang ibu di pasar kepada kawannya. Awalnya gosip itu hanya beredar di kalangan sempit. Namun semakin hari, semakin meluas. Orang-orang mulai berhati-hati menyebut nama Pak Saman, menurunkan suara setiap kali membicarakan mie ayamnya. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa penasaran yang tak bisa mereka abaikan. Pak Saman sendiri mulai merasakan perubahan tatapan orang. Beberapa pelanggan setia masih datang, bahkan makin banyak, seakan tak peduli pada cerita-cerita menyeramkan yang beredar. Namun sebagian tetangga kini menatapnya dengan sorot curiga, seolah melihat bayangan hitam di balik senyumannya. Suatu malam, ketika ia menutup warung, ia mendengar bisikan lirih dari segerombolan anak muda yang lewat. Itu dia, Pak Saman, katanya pakai tumbal anak-anak. Kepala mereka disimpan di drum. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu kaku, dipenuhi rasa takut. Pak Saman menggertakkan giginya. Dadanya panas oleh amarah sekaligus cemas. Ia mulai sadar bahwa rahasianya perlahan bocor. Dan ia tahu, jika hal ini tak segera ia kendalikan, semua yang telah ia bangun dengan darah dan dosa akan runtuh dalam sekejap. Namun malam itu, saat ia melangkah masuk rumah, suara tangisan anak-anak kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, seakan datang dari dapur sendiri. Pak Saman menutup telinga, tapi tangisan itu justru semakin menusuk. Seolah-olah arwah-arwah kecil itu ingin ikut mempercepat kehancurannya dengan membuka semua aib yang ia sembunyikan. Dan benar saja, sejak malam itu, keadaan warung mie ayam Pak Saman berubah semakin mencekam. Tangisan yang biasanya hanya terdengar samar di telinga Pak Saman kini mulai terdengar jelas oleh orang lain. Awalnya hanya lirih, seperti suara anak-anak bermain di kejauhan. Namun perlahan, semakin banyak pelanggan yang menoleh ke kiri dan kanan ketika mangkuk mereka tersaji, seolah mencari sumber suara yang tak terlihat. Suatu sore, saat warung penuh sesak, seorang pelanggan perempuan menjerit kencang. Mangkuk mie ayam yang baru ia aduk tiba-tiba dipenuhi darah segar yang masih mengalir dari antara helai mie. Dari gumpalan daging cincang yang tercampur di dalamnya, muncul wajah pucat seorang anak kecil dengan mata melotot kosong. Perempuan itu menjatuhkan mangkuknya hingga pecah, lalu berlari keluar warung dengan tubuh gemetar. Suasana seketika ricuh. Pelanggan lain menoleh ke arah mangkuk masing-masing. Beberapa mendapati kuah berubah merah pekat, ada pula yang melihat potongan jari kecil tersembul di antara irisan ayam. Jeritan demi jeritan terdengar, membuat kursi berjatuhan, meja terguncang, dan antrean bubar dengan panik. Pak Saman, ini apa? Astagfirullah,
teriak seorang bapak parubaya sambil membanting sumpit dari tangannya. Namun sebelum sempat mendekati, matanya membelalak ketakutan. Di belakang meja, tepat di sisi dapur, muncul sebuah kepala anak kecil tanpa tubuh yang melayang perlahan. Rambutnya basah meneteskan darah, bola matanya bergerak liar menatap para pelanggan satu persatu. Kengerian itu tak berhenti di situ. Kepala lain bermunculan, satu demi satu, dari sudut warung, dari balik genteng, bahkan dari dalam panci kuah panas. Ada yang masih tersenyum getir, ada yang menangis tanpa suara, ada pula yang mulutnya robek penuh jeritan. Tangisan mereka bergema memenuhi udara, menembus telinga hingga ke dasar hati. Pelanggan yang tersisa langsung berebut keluar, berdesakan hingga hampir saling injak. Ada yang jatuh pingsan di depan warung, ada pula yang muntah di jalanan. Dalam sekejap, tempat yang biasanya penuh tawa dan antrean kini berubah menjadi arena teror yang tak bisa dijelaskan akal manusia. Pak Saman berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran deras. Tidak. Kalian tidak boleh di sini. Aku sudah beri kalian makan, aku sudah lakukan semua syarat, teriaknya histeris sambil menendang kursi. Namun suara tangis itu tak mereda. Justru semakin keras, semakin menusuk, hingga membuat dadanya seperti diremukan dari dalam. Ia mencoba menutup mata, berharap semua itu hanya ilusi. Namun ketika ia membuka mata kembali, kepala-kepala itu makin dekat, mengelilinginya. Dari mulut-mulut mungil itu terdengar bisikan yang membuat darahnya membeku. Kami lapar, kami haus, darah kami belum tenang. Pak Saman mundur ke sudut warung, tubuhnya terbentur dinding. Tangannya bergetar memegang pisau dapur, berusaha menakut-nakuti penampakan itu. Minggir. Pergi. Aku yang berkuasa di sini. Aku yang panggil kalian. Aku yang beri tumbal, teriaknya putus asa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kepala-kepala itu mendekat, melayang rendah hingga hampir menyentuh wajahnya. Satu kepala bocah perempuan dengan mata membusuk berhenti tepat di depan hidungnya. Bibir kecilnya bergerak, dan suara lirik keluar, begitu dekat hingga membuat bulu kuduk Pak Saman berdiri. Giliranmu, Pak. Pak Saman menjerit, menjatuhkan pisaunya, lalu berlari keluar warung. Tapi langkahnya berat, seakan kaki terikat rantai tak terlihat. Setiap kali ia mencoba bergerak, suara tangisan semakin keras, menutup telinganya, membuat dunia di sekitarnya berputar. Warga yang berkerumun di luar hanya bisa menatap dengan ngeri. Dari jendela warung yang terbuka, mereka bisa melihat bayangan kepala-kepala tanpa badan bergelayut di udara, bergerak liar, menempel di dinding, lalu menghilang tiba-tiba. Seorang nenek yang melihat pemandangan itu langsung jatuh terduduk sambil membaca doa berulang-ulang. Nama Pak Saman kini bukan lagi sekadar gosip. Ia telah menjadi pusat ketakutan nyata. Warung mie ayam yang dulunya penuh berkah dan rezeki kini berubah menjadi sarang teror. Tidak ada lagi yang mau mendekat, tidak ada yang berani menyentuh gerobaknya. Malam itu, Pak Saman duduk di depan rumahnya dengan mata kosong. Istrinya menangis di dalam kamar, merintih ketakutan karena ia pun mulai mendengar suara-suara bocah dari balik dinding. Rumah itu kini dipenuhi aura gelap, udara dingin, dan langkah-langkah kecil yang berjalan di malam hari. Pak Saman kehilangan kendali. Ia tahu pesugihan itu telah berbalik arah. Tumbal yang ia persembahkan bukan lagi pengikat, melainkan amarah. Arwah-arwah anak yatim piatu itu kini tak bisa lagi dikendalikan. Mereka lapar akan balas dendam, dan sasarannya adalah orang yang telah mencabik kehidupan mereka dengan paksa. Pak Saman berusaha menenangkan diri, tapi di dalam kepalanya hanya ada satu kenyataan pahit, jalan kembali sudah tertutup. Ia terikat pada perjanjian berdarah, dan sekarang yang datang menagih bukan hanya sosok gaib dari gunung, melainkan jiwa-jiwa mungil yang ia korbankan sendiri. Tangisan itu terus berlanjut. Malam demi malam, suara itu semakin keras, semakin nyata, hingga tak ada lagi yang bisa membedakan antara dunia hidup dan dunia arwah. Dan di antara semua itu, Pak Saman hanya bisa menunggu, tak tahu kapan amukan itu akan benar-benar merenggutnya. Malam itu, jeritan-jeritan gaib semakin jelas terdengar, bukan hanya dari warung, tetapi juga dari dalam rumahnya. Suara tangisan bocah, suara tawa kecil yang menggema lalu berubah menjadi teriakan pilu, semuanya bercampur menjadi satu. Udara rumah yang dulu hangat kini terasa seperti liang kubur yang lembab. Istrinya, Bu Saminah, yang selama ini diam saja meski curiga dengan usaha suaminya, tiba-tiba jatuh sakit keras. Tubuhnya panas bukan kepalang, tetapi dokter yang dipanggil tak menemukan sebab medis apapun. Setiap kali ia terlelap, tubuhnya mendadak kejang,
dan dari mulutnya keluar suara anak kecil yang bukan suaranya sendiri. Kami haus, kami lapar, kembalikan tubuh kami. Suara itu menggelegar dari tenggorokan Bu Saminah dengan nada serak dan putus-putus. Pak Saman hanya bisa duduk di samping ranjang. Tubuhnya bergetar, tangannya menggenggam kepala istrinya yang penuh keringat dingin. Saminah, bertahanlah, ini hanya ujian, hanya sebentar, ucapnya lirih. Tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar penyakit. Ini adalah balasan dari perjanjian hitam yang ia buat. Tak berhenti di situ, musibah lebih mengerikan menimpa anak sematawayangnya, Dimas. Bocah itu baru berusia 7 tahun, lugu, dan polos. Tapi sejak malam-malam mencekam itu, Dimas sering bangun sambil menjerit. Matanya kosong, tubuhnya kaku, lalu dari mulutnya keluar suara-suara yang bukan miliknya. Ayah, kenapa kau potong kepala kami? Ayah, kenapa kau buang kami ke dram? Ayah, kenapa kau jadikan kami makanan? Suara-suara itu keluar bergantian, seperti banyak anak berbicara sekaligus melalui tubuh kecil Dimas. Kadang ia tertawa cekikikan dengan suara perempuan, kadang ia menangis meraung seperti bayi. Pak Saman hanya bisa menatap anaknya dengan mata membelalak penuh rasa bersalah, tapi ketakutan membuatnya tak sanggup mendekat. Rumah itu kini benar-benar menjadi neraka. Setiap malam terdengar suara langkah kecil berlari di lorong rumah. Pintu kamar terbuka sendiri. Bayangan anak-anak melintas di cermin, meski ruangan kosong. Bahkan warga sekitar mulai mencium bau busuk menusuk hidung dari arah rumah Pak Saman, mirip bau darah bercampur bangkai. Warga yang sebelumnya hanya berbisik-bisik kini yakin, keluarga Pak Saman sedang dihantui arwah tumbal. Tak ada satupun tetangga yang mau datang menolong. Warungnya sudah ditinggalkan, gerobaknya dibiarkan lapuk, dan kini rumahnya pun dihindari, seolah-olah di dalamnya sudah tak ada lagi kehidupan. Dalam keputusasaan, Pak Saman mencoba mencari sang dukun yang dulu membantunya melakukan ritual pesugihan. Ia menempuh perjalanan jauh ke desa tempat ia pertama kali bertemu lelaki tua itu. Namun sesampainya di sana, rumah dukun tersebut sudah kosong. Warga desa hanya berkata bahwa orang itu sudah lama menghilang, tak pernah terlihat lagi sejak beberapa bulan lalu. Kalau benar kau ada urusan dengan dia, berarti celakalah hidupmu. Orang itu tak pernah tinggal lama di satu tempat. Dia meninggalkan kutukan di setiap jejak kakinya, ucap seorang tetua desa dengan tatapan penuh iba. Mendengar itu, lutut Pak Saman lemas. Harapannya sirna seketika. Ia tahu, kini ia benar-benar sendirian menghadapi murka gaib itu. Jalan mundur sudah tertutup rapat. Malam berikutnya menjadi puncak penderitaannya. Bu Saminah mengerang keras, tubuhnya kejang-kejang. Saat Pak Saman berusaha menahan, dari perut istrinya muncul bekas goresan-goresan panjang, seolah ada kuku-kuku kecil yang mencakar dari dalam. Darah merembes membasahi kain sarung yang dipakainya. Pak, mereka ada di sini, ucap Bu Saminah lirih, matanya terbuka lebar dengan pandangan kosong. Tak lama kemudian, Dimas kembali kerasukan. Bocah itu berdiri di tengah ruang tamu, matanya melotot, bibirnya menyeringai aneh. Dari mulut mungilnya keluar suara-suara yang berlapis, seperti paduan suara anak-anak. Kami tak mau jadi makanan lagi, sekarang gantian, kalian yang jadi tumbal. Lampu rumah berkelap-kelip. Suara pintu terbanting keras dari segala arah. Gelas-gelas pecah sendiri. Dari setiap sudut rumah muncul kepala anak-anak tanpa tubuh, sama seperti yang meneror di warung, tapi kali ini jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka menjerit, menangis, tertawa, semua bercampur menjadi satu. Pak Saman berlari memeluk Dimas, tapi bocah itu mendorong ayahnya dengan kekuatan tak wajar hingga tubuh Pak Saman terbanting ke dinding. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia menatap dengan mata penuh ngeri. Anaknya sendiri kini sepenuhnya menjadi wadah arwah tumbal yang menuntut balas. Tak ada lagi doa atau jampi yang bisa menolong. Tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah tanah di bawahnya menolak dirinya. Pak Saman menangis, wajahnya basah oleh air mata dan darah. Ampunilah aku hanya ingin keluarga sejahtera. Aku hanya ingin warungku laris, aku tak pernah ingin ini terjadi. Namun tangisnya justru dijawab dengan jeritan nyaring dari puluhan kepala yang melayang di udara. Suara mereka bergema bagai petir di dalam rumah sempit itu. Kami tak akan berhenti, sebelum kau ikut bersama kami. Malam itu, rumah Pak Saman benar-benar tenggelam dalam kengerian. Tak ada lagi batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Semua yang pernah ia sembunyikan kini kembali menagih,
dengan harga yang jauh lebih mahal daripada keuntungan yang pernah ia dapatkan. Dan di tengah kepanikan itu, satu hal pasti, balasan pesugihan telah tiba. Jeritan itu terdengar jauh hingga keluar rumah. Warga yang selama ini mencium bau busuk dan mendengar bisik-bisik aneh dari rumah Pak Saman akhirnya memberanikan diri berkumpul. Mereka datang berbondong-bondong membawa obor, parang, dan kayu. Rasa takut bercampur marah memenuhi dada mereka. Apalagi setelah beberapa pemuda desa mengaku melihat bayangan kepala anak-anak tanpa tubuh berkeliaran di sekitar rumah itu. Apa yang sebenarnya disembunyikan Pak Saman? Bisik salah seorang warga. Dia tak lagi manusia, rumah itu penuh setan. Kita harus mengusirnya, jawab yang lain. Gerombolan itu semakin ramai. Mereka tak hanya menuju rumah, tapi juga ke warung mie ayam yang dulu selalu ramai pembeli. Sejak beberapa waktu, warung itu ditinggalkan, tapi bau amis anyir darah masih tercium setiap kali angin malam berhembus. Warga merasa ada rahasia kelam di sana. Sementara itu, di dalam rumah, Pak Saman masih terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Puluhan kepala anak-anak melayang mengelilinginya. Dimas berdiri dengan mata kosong, sementara tubuh Bu Saminah kaku diranjang, seperti sudah kehilangan roh. Tangisan dan tawa arwah itu semakin keras, membuat telinga Pak Saman hampir pecah. Aku mohon, jangan bawa keluargaku, ambil aku saja. Pak Saman merangkak, tangannya bergetar, wajahnya basah oleh darah dan air mata. Jeritan mereka menjawab, itu memang yang kami mau. Tiba-tiba, lantai rumah bergetar. Dinding retak, genteng jatuh berdebam. Dari bawah tanah muncul asap hitam pekat, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Kepala-kepala itu satu persatu menggigit tubuh Pak Saman. Namun anehnya, tak ada luka yang tampak, seolah mereka menggigit langsung ke dalam jiwa dan raganya. Pak Saman berteriak histeris. Tubuhnya ditarik, kakinya seperti tersedot ke dalam lantai yang berubah menjadi lumpur hitam. Ia mencoba meraih Dimas, tapi bocah itu malah tersenyum dingin. Bibirnya bergerak mengucapkan kata-kata yang bukan miliknya. Ayah, ikutlah bersama kami. Di dunia sana mie ayammu akan lari selamanya. Lalu, dengan tarikan kuat, tubuh Pak Saman tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah. Jeritannya memecah malam, terdengar oleh warga yang sudah mengepung halaman rumah. Mereka mendobrak pintu, namun begitu masuk, mereka hanya menemukan Bu Saminah terbujur kaku dengan mata melotot, dan Dimas terbaring pingsan di lantai. Tak ada tanda-tanda Pak Saman. Ya Allah, apa yang terjadi di sini? Salah satu warga menutup hidung karena bau busuk semakin menusuk. Mereka menelusuri setiap sudut rumah, hingga akhirnya salah seorang menemukan sebuah ruang rahasia di belakang dapur. Ruangan itu gelap, dan di dalamnya terdapat drum besar berisi cairan merah pekat. Saat mereka membuka tutup drum itu, bau anyir langsung menusuk hidung. Di dalamnya tampak potongan kepala manusia, masih utuh dengan rambut kusut dan mata yang melotot. Ada banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Jeritan histeris meledak dari mulut warga. Mereka mundur ketakutan. Kini semua rahasia terkuak, mie ayam yang selama ini terkenal enak ternyata dicampur dengan daging tumbal manusia, khususnya kepala anak-anak yang dijadikan persembahan pesugihan. Astagfirullah, pantas saja warungnya laris, ini pesugihan setan, teriak seorang lelaki tua sambil membuang obor ke tanah. Amarah warga memuncak. Mereka beramai-ramai merusak rumah itu, membakar barang-barang, melempari gerobak mie ayam hingga hancur berkeping-keping. Namun, meski api menjilat dinding, meski rumah itu porak-poranda, suara-suara tangisan anak-anak masih terdengar samar di telinga mereka. Bunuh kami, bunuh dia, bunuh semua. Suara itu bergaung dari dalam drum yang pecah, mengeluarkan cairan merah bercampur potongan tulang belulang. Warga semakin panik, sebagian ada yang muntah, sebagian lagi langsung lari terbirit-birit meninggalkan lokasi. Hanya segelintir yang bertahan, berusaha menolong Dimas dan mengurus jenazah Bu Saminah. Namun mereka semua tahu, tak ada lagi yang bisa menyelamatkan nama keluarga itu. Keesokan harinya, kabar mengerikan itu menyebar cepat. Warung mie ayam yang dulunya jadi kebanggaan kini dipenuhi polisi, wartawan, dan warga dari desa-desa sekitar. Namun meski digali dan diselidiki, jasad Pak Saman tak pernah ditemukan. Ia benar-benar lenyap seakan ditelan bumi. Warung itu pun akhirnya ditutup. Gerobak mie ayam dibiarkan membusuk di halaman, ditumbuhi rumput liar. Rumah keluarga Pak Saman kosong tak berpenghuni, tapi setiap malam masih terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, suara anak kecil tertawa, dan bau mie ayam yang tiba-tiba tercium di udara. Warga menamai tempat itu, warung kepala, dan tak ada seorang pun berani mendekat setelah matahari terbenam.
Tahun-tahun berlalu, tapi cerita tentang Pak Saman dan mie ayam pesugihannya tetap hidup sebagai legenda horor. Orang-orang yang lewat depan rumah itu selalu menunduk atau mempercepat langkah, takut jika tiba-tiba dipanggil suara samar dari balik kegelapan. Dan bagi mereka yang terlalu penasaran lalu nekat masuk, hanya satu nasib yang menunggu, tidak pernah kembali.